Lukas NMB kembali mangkir dari panggilan KPK. Akses jalan menuju kediaman Lukas NMB ditutupi material timbunan dan eskavator. Jangan lupa di-subscribe. Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi 1 miliar rupiah, Gubernur Papua Lukas NMB turut menjadi sorotan Presiden Jokowi setelah kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Diketahui mantan Bupati Puncak Jaya itu ditetapkan tersangka lembaga anti rasuah pada awal September 2022 dan dijadwalkan pertama kali untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua pada 12 September 2022. Namun dirinya tidak hadir dan KPK membuat jadwal pemanggilan kembali ke Gedung Merah Putih 26 September 2022. Tetapi Lukas NMB kembali tidak penuhi panggilan dengan alasan sedang sakit. Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit bagaimana mau memberi keterangan? Kata kuasa hukum NMB, Stefanus Roy Rening, dalam jumpa pers di kantor penghubung pemerintah Provinsi Papua di Jakarta Selatan 26 September 2022. Roy mengatakan pada hari ini seharusnya Lukas berobat lagi ke Singapura, tapi tidak bisa karena ada pencegahan ke luar negeri dari imigrasi berdasarkan permintaan KPK. Oleh karena itu, kita cari solusi dokter KPK dan dokter pribadi periksa Bapak Lukas NMB baik-baik. Kata Roy, Jokowi angkat bicara. Presiden Joko Widodo meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pernyataan Presiden tersebut terkait dengan penetapan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB dalam kasus dugaan gratifikasi ABPD. Menurut Jokowi, semua orang sama di mata hukum. Oleh karenanya, siapapun yang berperkara harus menghormati panggilan KPK. Semua sama di mata hukum. Jemput paksa. ICW mendesak KPK melakukan upaya jemput paksa setelah Lukas NMB mangkir dari panggilan tim penyidik pada hari ini. ICW mendesak KPK agar segera memberikan pesan ultimatum terkait penjemputan paksa kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Kata peneliti ICW Kurnia Ramadhani dalam keterangan tertulis. ICW menilai permohonan izin berobat ke luar negeri yang dilayangkan kuasa hukum Lukas kepada Presiden Joko Widodo tidak masuk akal. Agar polemik kesehatan Lukas dan pemanggilannya oleh KPK dapat segera terpecahkan, ICW meminta KPK segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia guna mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatan Lukas. Jika kemudian pendapat Ikatan Dokter Indonesia berbeda dengan tim kesehatan saudara Lukas, maka tidak ada pilihan lain. Proses hukum terhadap Gubernur Papua itu demi hukum harus dilanjutkan. Kata Kurnia, KPK menyayangkan sikap Gubernur Papua Lukas NMB yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada hari ini. Sampai dengan ini, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut. Kami tentu menyayangkan sikap saudara Lukas NMB yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, KPK minta Lukas kooperatif untuk hadir dalam agenda pemeriksaan berikutnya. Sebab sampai saat ini, ungkap Ali, KPK belum mendapat informasi yang sahih mengenai kondisi kesehatan Lukas. Juru bicara berlatar belakang jaksa ini pun mewanti-wanti tim penasehat hukum Lukas. KPK berharap peran kuasa hukum seharusnya bisa menjadi perantara yang baik agar proses penanganan perkara berjalan efektif dan efisien, bukan justru menyampaikan pernyataan yang tidak didukung fakta
sehingga bisa masuk dalam kriteria menghambat atau merintangi proses penyidikan yang KPK tengah lakukan. Ujar Fikri. Ia pun mengingatkan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun bagi para pihak yang berupaya merintangi proses hukum. KPK mengumumkan telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi beberapa waktu lalu. Meski tidak menyampaikan secara detail perihal kasusnya, KPK menyinggung penyalahgunaan dana otonomi khusus atau Otsus. Politikus Partai Demokrat ini telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan guna melancarkan proses penyidikan. Lembaga anti rasuah baru-baru ini menyatakan bakal mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Lukas ke arah tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu bisa dilakukan setelah KPK nantinya menemukan bukti yang cukup bahwa uang diduga hasil suap dan gratifikasi telah disamarkan atau dibelanjakan. Dalam hal ini, KPK menindaklanjuti informasi mengenai transaksi perjudian di sebuah kasino oleh Lukas sebesar 560 miliar rupiah. Akses jalan menuju kediaman Lukas NMB ditutupi material timbunan dan ekskavator. Kapolsek Distrik Muara Tami Kompol Junan Plitomo melakukan patroli di sekitar kediaman Gubernur Papua Lukas NMB. Senin 26 September 2022, Junan menjelaskan patroli kali ini bertujuan untuk melakukan pengamanan dan menyisir para massa bersenjata. Pasalnya, tepat pada Senin kemarin, seharusnya Lukas NMB mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk diperiksa. Tetapi tampaknya Lukas NMB belum juga menemui panggilan tersebut. Adapun patroli ini dilakukan 8 personil kepolisian di wilayah Koya Barat, Koya Tengah, dan Koya Timur. Untuk rutenya nanti kita akan ke jalan protokol di Koya Barat, Koya Timur, yaitu kediaman Lukas NMB dan Koya Timur. Patroli dilakukan 8 personil, kata Yunan. Pada saat patroli dilakukan, polisi sempat kesulitan melintas akses jalanan menuju kediaman Lukas NMB. Para polisi pun tidak bisa mengakses jalan karena ditutupi ekskavator dan ditutupi tumpukan material batu dan pasir.